kalian tidak punya cukup waktu untuk membaca berita secara keseluruhan, kalian bisa membaca kepala beritanya saja. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Siti Nur Hijrianti. Nah, video kali ini saya akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 8 di semester 1, yaitu teks berita. Kalau materi sebelumnya itu materi kelas 9, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi kelas 8 karena ada salah satu dari kalian yang merequest materi ini. Selamat menonton. Oh ya, sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di video saya, silakan klik tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Kemudian untuk kalian yang sudah selesai menonton video ini, silakan klik tombol like-nya, komen di bawah kalian mau request video apa, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, baik, sekarang yang akan kita bahas adalah teks berita. Teks berita ini saya akan bahas rangkum intisarinya satu bab ya, tidak per subbab. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik dari awal sampai akhir. Tenang aja, di akhir video tidak ada tugas kok. Yang penting kalian harus paham tentang materi teks berita ya. Baik, yang harus kalian paham yang pertama adalah pengertian dari teks berita. Apa sih teks berita itu? Teks berita adalah teks yang isinya memberikan informasi, kejadian, atau peristiwa yang sedang berlangsung sesuai dengan fakta dan aktual. Nah, fakta ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi, jadi tidak dibuat-buat, tidak dikarang-karang. Kalau aktual adalah kejadian yang sedang hangat-hangatnya atau kejadian terkini, bukan kejadian 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Nah, itu bukan teks berita namanya. Intinya teks berita itu 2 poin tadi, yaitu fakta dan aktual. Kejadian yang sedang terjadi, aktual, dan kejadian yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan atau fakta. Oke, lanjut. Setelah pengertian, teks berita pun punya unsur-unsur penting yang ada di dalam teks berita tersebut. Apa dia? Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya, unsur-unsur itu kita sebut dengan 5W1H. Tapi itu kan istilah Inggris ya, karena kita di Indonesia kita juga punya istilah yang tidak kalah heboh atau tidak kalah keren dari istilah Inggris, yaitu adik Simba. Ingat ya, adik Simba. A-nya adalah apa? D-nya di mana? K kapan? Si siapa? M mengapa? Ba bagaimana? Baik, saya akan menjelaskan satu-satu unsur dari adik Simba tersebut ya. Kalian sudah paham dong pasti. A ini apa? Apa peristiwa yang terjadi? Kemudian di mana tempatnya peristiwa terjadi yang ada dalam berita tersebut. K, kapan waktunya ya peristiwa itu terjadi? Pagi, sore, siang, atau bisa jadi hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, itu namanya kapan. Kemudian siapa kira-kira yang ada dalam berita tersebut, atau bisa saja siapa korbannya atau siapa pelakunya, bisa saja ya, asal pertanyaannya siapa. Kemudian M, mengapa. Nah, mengapa ini beda dengan bagaimana. Kalau mengapa itu alasan dari peristiwa tersebut terjadi. Kalau bagaimana adalah proses peristiwa itu terjadi. Contohnya seperti berita tentang banjir. Mengapa bisa terjadi banjir? Karena banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Sedangkan kalau bagaimana adalah bagaimana proses terjadinya banjir tersebut. Banjir tersebut muncul sekitar pukul 5 pagi dari arah Kali Ciliwung. Itu contoh ya. Paham kan sampai sini? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November,
Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber berita Kompas dengan beberapa penyesuaian. Baik, saya akan menjelaskan adik Simba dari teks berita yang tadi saya bacakan ya. Yang pertama, A. Apa peristiwa yang terjadi dalam berita tersebut? Jawabannya adalah padatnya Pelabuhan Merak. Kemudian di mana kejadian dari berita tersebut? Yaitu di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kemudian K. Kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah 10 hari menjelang Lebaran, tepatnya Sabtu 15 November. Kemudian tadi sudah adik ya, tinggal Simba. Simba adalah si. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawabannya adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Kemudian M atau mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya adalah karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Jawabannya adalah proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Jadi itu dia adik Simba dari berita yang saya bacakan. Nah, unsur-unsur berita yang sudah kalian pahami tadi itu termasuk ke dalam struktur teks berita juga loh. Jadi sekarang kita langsung saja mulai mempelajari struktur dari teks berita. Nah, berdasarkan struktur atau susunan penyajian berita itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu informasi penting dan informasi tidak penting. Jelas, informasi penting ini kita simpan di bagian pertama. Kenapa? Karena isinya adalah pokok-pokok dari berita tersebut. Pokok-pokok berita itu yang apa? Ya, unsur adik Simba tadi itu adalah pokok-pokok berita. Kemudian yang kedua yang disimpan di bagian bawah adalah informasi yang kurang penting atau uraian sejarahnya atau bagaimana yang tidak terlalu penting. Nah, agar lebih mudah dipahami struktur atau susunan berita ini, kita sajikan dalam pola piramida terbalik. Jadi bagian atas itu struktur yang paling penting, mengerucut ke bawah itu semakin tidak penting. Nah, apa saja isinya? Ini dia. Yang pertama judul berita, kemudian kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, unsur-unsur atau pokok berita tadi biasanya ada di kepala berita sampai ke tubuh berita. Jadi, kalau kalian tidak punya cukup waktu untuk membaca berita secara keseluruhan, kalian bisa membaca kepala beritanya saja. Itu sudah mewakili isi dari berita tersebut loh. Baik, sekarang kita pelajari tentang kaidah kebahasaan dari teks berita. Kaidah kebahasaan dari teks berita yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Hal ini agar lebih mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Biasanya kalimat langsung ini ditandai dengan adanya 2 tanda kutip yang ucapan dari seseorang. Tuh.
Kalau kalian ingin lebih jelasnya, contohnya ada di bawah ini. Yang ketiga, penggunaan konjungsi atau kata hubung bahwa. Nah, kata bahwa ini berfungsi untuk menjelaskan kalimat setelahnya. Ini juga sama seperti kalimat tidak langsung ya. Contohnya ada di bawah ini. Yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang isinya terkait dengan hasil dari pemikiran. Contohnya juga ada di bawah ini. Yang kelima, penggunaan keterangan waktu dan tempat. Nah, ini penting banget dalam teks berita karena keterangan waktu atau kapan dan tempat di mana ini adalah termasuk unsur penting yang ada dalam berita. Contohnya ada di bawah ini. Yang keenam atau yang terakhir adalah penggunaan konjungsi atau kata hubung temporal. Temporal atau penjumlahan. Contohnya seperti sejak, awalnya, setelah itu. Nah, ini itu berfungsi untuk menjelaskan bahwa memang berita termasuk ke dalam kronologis atau urutan peristiwa. Gitu loh. Nah, itu dia inti-inti dari materi teks berita bahasa Indonesia kelas 8. Mulai dari pengertian berita, unsur-unsur berita, struktur teks berita, dan kaidah kebahasaan teks berita. Semoga semua yang aku sampaikan, yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan kalian resapi dengan baik ya. Kalau kalian suka, please banget klik tombol like-nya. Kemudian komentar kalian ada yang ingin ditanyakan tentang video yang saya buat, silakan nggak usah sungkan-sungkan komentar di bawah, lalu share ke semua sosial media yang kalian punya, karena nanti akan ada giveaway setelah sampai 1000 subscriber. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.